Video ini dipersembahkan oleh Media Tama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pengawasan norma K3 listrik, instalasi penyalur petir, serta elevator dan eskalator. Baiklah teman-teman sekalian, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah materi pengawasan norma K3 listrik. Nah, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2015, pengurus memiliki kewajiban untuk melaksanakan K3 listrik di tempat kerja. Pola pembinaan dan pengawasan norma K3 listrik ada beberapa tahapan yang wajib dilaksanakan, mulai dari 1. Tahap perencanaan atau gambar rencana listriknya. Yang kedua, pembuatan atau pemasangan. Yang ketiga, penggunaan. Keempat, pemeriksaan dan pengujian pertama. Kelima, pemeliharaan. Keenam, pemeriksaan dan pengujian berkala. Di dalam peraturan menteri ini diatur standar kelistrikan yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengawasan norma K3 listrik di tempat kerja. Ada 3 standar yang diatur. Yang pertama adalah Standar Nasional Indonesia atau yang kita kenal SNI. Yang kedua, Standar Internasional. Dan yang ketiga adalah Standar Nasional Negara Lain yang sudah ditetapkan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik. Mengenai Standar Nasional Indonesia atau yang kita kenal dengan SNI, mungkin kita kenal dengan SNI 040225/2000 atau juga dikenal dengan PUIL 2000. Ada lagi diterbitkan PUIL 2011 atau yang sebelumnya ada diterbitkan PUIL 1987. Ketiga PUIL yang tadi disebutkan itu masih berlaku di Indonesia dan dapat dipergunakan di tempat kerja Bapak. Semisal di perusahaan teman-teman sekalian sudah mempergunakan standar PUIL 2000 untuk listrik di tempat kerja, maka dengan adanya PUIL 2011 diperbolehkan untuk mempergunakan standar yang terbaru dan boleh juga tetap mempergunakan standar PUIL 2000 tadi. Jadi tidak ada kewajiban untuk merubah kepada standar PUIL yang terbaru. Baik. Standar internasional yang juga banyak kita kenal, contohnya IEEE, IEC ataupun ASME bisa digunakan juga sebagai standar kelistrikan di tempat kerja. Untuk standar negara lain, ya, standar nasional negara lain, contoh apabila Bapak membeli produk, teman-teman membeli produk dari negara Cina, dan pengurus perusahaan ingin mempergunakan standar dari negara asal tadi, produk asal tadi, maka ketika sudah ditetapkan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik, maka boleh dipergunakan. Selanjutnya, pengawasan norma K3 listrik ini melingkupi mulai dari pembangkitan listrik, transmisi listrik, distribusi listrik, dan pemanfaatan listrik yang beroperasi dengan tegangan lebih dari 50 volt arus bolak-balik atau 120 volt arus searah.
Berlanjut kepada persyaratan K3 listrik pada tahap perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan. Apa saja yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah tahapan-tahapan ini harus merujuk kepada standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama. Yang kedua, pada tahap perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan, ya, itu harus dilakukan oleh ahli K3 bidang listrik. Sementara pada tahap pemasangan dan pemeliharaan bisa juga dilakukan oleh teknisi K3 listrik. Jadi di sini ada perbedaan kewenangan antara ahli K3 bidang listrik dan teknisi K3 listrik. Kemudian terkait dengan keberadaan ahli K3 listrik di tempat kerja, apabila di perusahaan teman-teman sekalian sudah memiliki atau mempunyai pembangkit listrik lebih dari 200 kV ampere, maka pengurus perusahaan wajib memiliki seorang ahli K3 bidang listrik. Berlanjut pada persyaratan K3 pada tahap pemeriksaan dan pengujian. Yang harus diperhatikan adalah pemeriksaan dan pengujian ini dilakukan pada perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan. Yang tentunya pemeriksaan dan pengujian ini wajib mengacu kepada standar kelistrikan dan peraturan perundangan dan dilakukan oleh pengawas ketenaga kerjaan spesialis K3 listrik dan atau ahli K3 bidang listrik. Pelaksanaannya dilakukan pada 3 tahap. Yang pertama adalah pada tahap sebelum penyerahan kepada pemilik atau pengguna. Yang kedua, setelah ada perubahan atau perbaikan listrik, dan yang ketiga secara berkala. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian tadi, maka nanti akan dikeluarkan surat keterangan dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat. Adapun pemeriksaan dan pengujian waktunya sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2015 yang mana pemeriksaan secara berkala dilaksanakan 1 tahun sekali dan pengujian secara berkala dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Hasil pemeriksaan dan pengujian secara berkala ini dilaporkan kepada dinas yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan setempat sebagai bahan pembinaan dan penegakan hukum. Kemudian, di perusahaan pasti sudah mempergunakan peralatan ataupun instalasi ataupun perlengkapan listrik. Maka, yang diatur di dalam peraturan menteri ini adalah perlengkapan dan peralatan tadi harus sudah memiliki sertifikat dari lembaga yang berwenang. Maksud dari sertifikasi peralatan ataupun perlengkapan ini adalah untuk memastikan syarat K3-nya sudah terpenuhi. Contoh, misal, di perusahaan kadang kita temukan kabel roll tidak memiliki sertifikat. Dan apa yang terjadi? Sering kita temukan kabel roll itu dalam keadaan
hangus atau gosong bagiannya, tusuk kontaknya, kotak kontaknya. Kebanyakan kabel roll yang tidak standar, dia mempergunakan kabel serabut yang tidak bisa digunakan dalam waktu 24 jam. Tapi kenyataannya di tempat kerja digunakan 24 jam. Maka yang terjadi adalah akan kelebihan. Kuat hantar arusnya akan berlebih dan menyebabkan panas sehingga timbul gosong di situ. Teman-teman sekalian, di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2015 diatur mengenai sertifikat perlengkapan dan peralatan listrik yang akan digunakan di tempat kerja. Jadi, dalam hal ini, untuk peralatan ataupun perlengkapan listrik yang sudah ada di tempat kerja namun belum memiliki sertifikat dari lembaga yang berwenang, contohnya dari LMK, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah melakukan pengawasan terkait dengan perlengkapan dan peralatan listrik ini. Bisa kita lihat dari hasil pemeriksaan ataupun pengujian perlengkapan dan peralatan listrik yang sudah dilakukan. Bagaimana, apakah syarat K3-nya sudah terpenuhi? Tetapi apabila ada perlengkapan atau peralatan listrik yang baru mau dibeli, maka disyaratkan harus sudah memiliki sertifikat dari lembaga yang berwenang. Hal ini dimaksudkan agar syarat K3-nya juga sudah terpenuhi sebelum kita pakai atau kita gunakan di tempat kerja. Nah, di dalam Peraturan Menteri ini juga mengatur mengenai sanksi yang tentunya merujuk kembali kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Adapun Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2015 ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, yaitu Pasal 3 Ayat 1 huruf Q. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada teori potensi bahaya listrik. Potensi bahaya listrik kita kenal ada 3. Yang pertama adalah arus kejut listrik, yang kedua adalah efek termal atau suhu berlebih, yang ketiga adalah efek medan listrik dan medan magnet. Yang dimaksud dengan arus kejut listrik di sini adalah ketika tubuh manusia satu bagiannya menempel pada bagian yang aktif dari perlengkapan atau peralatan listrik dan satu bagian lagi menyentuh pada bumi, sehingga tubuh manusia menjadi penghantar arus listrik. Nah, itu yang biasa kita sebut dengan kesetrum. Kemudian yang kedua adalah efek termal atau suhu berlebih. Bagaimana sebenarnya efek termal atau suhu berlebih ini bisa terjadi? Setiap penghantar listrik atau kabel listrik memiliki kuat hantar arus. Nah, apabila penghantar ini dilalui oleh arus listrik yang melebihi dari KHA-nya atau kuat hantar listriknya, maka akan menyebabkan terjadinya efek termal, suhu berlebih. Kabel akan menjadi panas dan bisa berujung pada terjadinya kebakaran kabel tadi. Yang ketiga adalah efek medan listrik dan medan magnet. Setiap peralatan ataupun perlengkapan listrik
yang dialiri arus listrik akan memiliki efek medan listrik ataupun medan magnet. Baik, proses terjadinya sengatan listrik bisa melalui dua cara, yaitu melalui sentuh langsung dan sentuh tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan sentuh langsung? Pada gambar A kita lihat ada seseorang menyentuh bagian peralatan listrik yang secara normal bertegangan. Tangannya menyentuh penghantar yang secara normal memang dia bertegangan, line ini. Kemudian bagian tubuh yang lain menyentuh kepada ground. Dalam hal ini kakinya menyentuh ground dan kakinya tidak mempergunakan sepatu safety untuk listrik, sehingga tubuhnya menjadi penghantar arus listrik untuk sampai ke pusat bumi. Ini disebut dengan sentuh langsung. Sementara pada gambar B adalah sentuh tidak langsung. Maksudnya adalah pada dasarnya peralatan atau perlengkapan listrik secara normal dia tidak bertegangan, tetapi menjadi bertegangan karena terjadi short circuit atau kebocoran arus listrik. Pada gambar contoh nomor 2 ini atau B ini, seseorang berada di dalam ruang genset dan menyentuh bodi genset. Seharusnya ketika menyentuh badan genset ini, orang tadi tidak akan mengalami kesetrum, tapi yang terjadi adalah dia kesetrum ketika memegang bodi genset. Kenapa bisa seperti itu? Nah, hal ini disebabkan sudah terjadinya short circuit atau kebocoran arus listrik pada instalasi genset sehingga menyebabkan tubuh manusia atau orang tadi menjadi penghantar arus listrik untuk sampai ke pusat bumi. Jadi intinya sentuh tidak langsung itu terjadi karena terjadi kebocoran arus listrik pada perlengkapan atau peralatan listrik yang secara normal harusnya dia tidak bertegangan. Nah, pada slide ini akan disampaikan bagaimana sebenarnya metode untuk mencegah bahaya sentuh langsung dan sentuh tidak langsung. Beberapa metode bisa kita pergunakan antara lain untuk sentuh langsung bisa kita lakukan dengan cara mengisolasi bagian yang terkelupas, contohnya pada penghantar listrik yang terkelupas, yang menyebabkan bagian menjadi bertegangan itu kita isolasi. Nah, teknik pengisolasian itu nanti bisa dilakukan oleh ahli K3 bidang listrik ataupun teknisi K3 listrik. Yang kedua adalah dengan memberi penghalang atau selungkup. Nah, contoh yang ada di sini adalah memberi pagar atau cover. Pada panel-panel listrik itu ada covernya. Nah, ini dimaksudkan untuk mencegah bahaya sentuh langsung karena di dalam panel listrik itu ada bar-bar atau batangan-batangan penghantar yang memang secara normal dia teraliri sama arus listrik bertegangan. Sehingga harus diberikan cover atau penghalang atau selungkup. Kemudian di sini kita lihat pada gambar diberikan penghalang atau selungkup berupa pagar. Jadi orang yang lewat di sekitarnya
kalau secara tidak sengaja tidak bisa mengenai bagian yang aktif. Ya. Selanjutnya, mempergunakan peralatan interlocking. Contohnya ada yang di bawah ini, di mana peralatan interlocking ini pada contoh ini adalah ketika pagar di sebelah kiri ini dibuka, ya, maka seluruh arus listrik yang ada di dalam ruangan di sebelah kanan ini akan terputus. Sehingga aman ketika orang atau teknisi melakukan kegiatan di dalam ruangan ini. Selanjutnya, bagaimana metode untuk mencegah bahaya sentuh tidak langsung? Ada 3 cara antara lain yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memasang grounding atau pentanahan, di mana tadi permasalahan dari sentuh tidak langsung adalah terjadi kebocoran arus listrik, sehingga arus listrik yang bocor itu akan disalurkan melalui grounding tadi, tidak lewat tubuh manusia. Kemudian memasang alat proteksi otomatis. Kita kenal ada beberapa alat proteksi otomatis seperti residual current device atau ELCB ataupun GFCI. Alat proteksi otomatis ini ketika dia menerima arus listrik yang bocor atau kebocoran arus listrik, maka dia akan memutuskan secara otomatis arus listrik yang ada di dalam instalasi, sehingga aman bagi manusia. Kemudian yang ketiga adalah mempergunakan peralatan portable, ya, kelas 1 dan kelas 2. Nah, ini juga diatur di dalam SNI atau PUIL 2000. Di dalam melakukan pengawasan norma K3 listrik di tempat kerja, ada 2 personil K3 listrik yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk di tempat kerja, yaitu 1. Ahli K3 bidang listrik, 2. Teknisi K3 listrik. Untuk ditunjuk menjadi ahli K3 listrik, seseorang harus mengikuti pembinaan calon ahli K3 bidang listrik. Dan juga untuk ditunjuk menjadi teknisi K3 listrik, seseorang harus mengikuti pembinaan teknisi K3 listrik. Adapun pelaksanaan pembinaan calon ahli K3 bidang listrik diatur di dalam Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Nomor 47 Tahun 2015 tentang pembinaan calon ahli K3 bidang listrik. Di dalam Kepdirjen ini diatur kewenangan ahli K3 bidang listrik, persyaratan calon ahli K3 bidang listrik, dan juga kurikulum atau silabi pembinaan calon ahli K3 bidang listrik. Kewenangan apa saja yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja untuk ahli K3 listrik? Kita bisa lihat di dalam Kepdirjen nomor 47 tahun 2015, yaitu ahli K3 bidang listrik yang sudah memiliki sertifikat, penunjukan, dan kartu tanda kewenangan yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, maka personil ini atau ahli K3 bidang listrik ini boleh membuat suatu perencanaan, memasang atau melakukan pemasangan
melakukan perubahan, melakukan pemeliharaan, dan pemeriksaan serta pengujian instalasi, perlengkapan, dan peralatan listrik di tempat kerja. Tentunya penunjukan dan kartu tanda kewenangan yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja ini harus masih yang berlaku, karena memang penunjukan dan kartu tanda kewenangan ini diberlakukan selama 3 tahun dan selanjutnya harus diperpanjang kembali. Untuk ditunjuk menjadi seorang ahli K3 bidang listrik, seseorang harus mengikuti pembinaan calon ahli K3 bidang listrik yang dilakukan oleh perusahaan jasa K3 bidang pembinaan K3 listrik. Jadi, bukan pembinaan bidang yang lain, tetapi perusahaan jasa K3 atau PJK3 yang sudah memiliki surat keputusan penunjukan atau SKP bidang pembinaan K3 listrik yang masih berlaku. Nah, syarat untuk menjadi calon ahli K3 listrik antara lain adalah 1. Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau diploma 3 dengan ketentuan apabila dia sarjana maka sudah memiliki pengalaman kerja bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan apabila dia diploma 3 maka dia harus sudah punya pengalaman kerja bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 4 tahun. Selain itu, dia juga harus bekerja penuh di instansi atau perusahaan yang bersangkutan. Setelah itu, calon ahli K3 bidang listrik ini akan mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh PJK3 tadi selama tidak kurang dari 17 hari dan menyelesaikan 165 jam pelajaran. Untuk teknisi K3 listrik, maka pelaksanaan pembinaannya harus teman-teman ketahui ada diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 nomor 48 tahun 2015 tentang pembinaan teknisi K3 listrik. Adapun kewenangan yang diatur di dalam Kepdirjen ini untuk teknisi K3 listrik adalah seseorang yang sudah memiliki sertifikat dan lisensi yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk dan masih berlaku, maka teknisi K3 listrik ini bisa melakukan pemasangan dan pemeliharaan terhadap instalasi, perlengkapan, dan peralatan listrik di tempat kerja. Untuk ditunjuk menjadi teknisi K3 listrik, maka seseorang harus mengikuti pembinaan calon teknisi K3 listrik yang sama seperti tadi ahli K3 listrik, ya, dilakukan oleh perusahaan jasa K3 atau PJK3 yang sudah memiliki SKP bidang pembinaan K3 listrik yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk. Persyaratan peserta untuk dapat mengikuti pembinaan teknisi K3 listrik, maka persyaratannya antara lain adalah 1. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah menengah kejuruan bidang teknik atau sederajat. Berpengalaman kerja di bidang kelistrikan sekurang-kurangnya 2 tahun
dan bekerja penuh di instansi perusahaan yang bersangkutan. Setelah itu, di dalam pelaksanaan pembinaan calon teknisi K3 listrik, maka seseorang tadi akan mengikuti pembinaan selama tidak kurang dari 7 hari dan menyelesaikan 65 jam pelajaran yang diatur di dalam Kepdirjen nomor 48 tahun 2015. Jadi demikian untuk pembinaan personil K3 listrik, yaitu ahli K3 bidang listrik dan teknisi K3 listrik. Baik, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu pengawasan norma K3 instalasi penyalur petir. Sebagaimana kita ketahui bahwa petir memiliki potensi bahaya karena mengandung arus listrik dan panas yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan kebakaran ataupun peledakan. Bahaya sambaran petir dibedakan menjadi dua, yaitu sambaran langsung dan sambaran tidak langsung. Yang dimaksud dengan sambaran langsung adalah ketika petir langsung mengenai objek sehingga menyebabkan objek itu menjadi terbakar ataupun meledak. Sementara sambaran tidak langsung adalah ketika petir mengenai tanah kemudian terhalang oleh resistansi tanah, maka akan membentuk suatu gelombang elektromagnet, gelombang listrik. Nah, gelombang elektromagnet listrik ini bisa mencapai 2 km dan dapat mengenai instalasi grounding dari peralatan ataupun perlengkapan listrik di tempat kerja, sehingga menyebabkan peralatan listrik di tempat kerja menjadi rusak ataupun terbakar. Nah, mungkin juga pernah kita alami ketika ada satu kejadian petir yang jauh dari rumah kita, tetapi peralatan listrik seperti radio ataupun televisi di rumah kita menjadi rusak. Diakibatkan oleh apa? Oleh sambaran tidak langsung petir tadi. Untuk itu, diaturlah di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1989 mengenai pengawasan instalasi penyalur petir yang dimaksudkan untuk atau sebagai metode untuk mencegah bahaya sambaran langsung petir. Nah, di dalam peraturan menteri ini, pola pembinaan dan pengawasan yang dilakukan mulai dari perencanaan, pembuatan, pemasangan, pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian instalasi penyalur petir. Di dalam peraturan menteri ini, instalasi penyalur petir yang dimaksud adalah instalasi penyalur petir non-radioaktif di tempat kerja. Tempat-tempat kerja yang dimaksud di dalam peraturan menteri ini diatur ada di dalam pasal 9 yang wajib mempergunakan instalasi penyalur petir, antara lain adalah 1. Bangunan yang terpencil atau tinggi dan lebih tinggi dari bangunan di sekitarnya. Contohnya,
menara, cerobong, dan seterusnya. Yang kedua, bangunan di mana disimpan, diolah, atau digunakan bahan yang mudah meledak atau terbakar, seperti pabrik amunisi. Yang ketiga adalah bangunan untuk kepentingan umum, seperti tempat ibadah, rumah sakit, atau sekolah. Yang keempat adalah bangunan yang menyimpan barang-barang yang sukar diganti, seperti museum, perpustakaan, dan lain-lain. Yang kelima adalah daerah-daerah terbuka, seperti perkebunan, padang golf, dan lain-lain. Nah, dari tempat-tempat kerja yang tadi sudah disebutkan, perlu juga dilakukan perhitungan angka indeks yang dilihat di dalam lampiran Permenaker nomor 2 tahun 1989. Jadi selain kita melihat tempat-tempat kerja yang wajib mempergunakan instalasi penyalur petir sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 tadi, maka juga perlu dihitung angka indeksnya. Nah, untuk menghitung angka indeks kita bisa merujuk kepada lampiran 1 Permenaker nomor 2 tahun 89. Selanjutnya, instalasi penyalur petir yang diatur di dalam peraturan menteri ini akan terbagi menjadi, secara teknis akan terbagi menjadi 3. Dia akan memiliki penerima, hantaran pembumian, dan grounding. Di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1989, instalasi penyalur petir terbagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama adalah penerima atau air terminal, yang kedua adalah hantaran penurunan atau down konduktor, dan ketiga adalah hantaran pembumian atau grounding. Sistem Franklin ataupun sistem sangkar Faraday yang selama ini sudah kita ketahui, itu juga terdiri dari 3 bagian penting tadi. Secara detail, penjelasan bagian-bagian penting dari instalasi penyalur petir akan dijelaskan lebih rinci di dalam materi teknis instalasi penyalur petir selanjutnya. Terkait dengan pemeriksaan dan pengujian pada instalasi penyalur petir diatur di dalam pasal 50 Permenaker nomor 2 tahun 89, yang mana instalasi penyalur petir harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Pertama adalah sebelum penyerahan instalasi penyalur petir kepada pemakai. Yang kedua adalah setelah ada perubahan atau perbaikan suatu bangunan dan atau instalasi penyalur petir itu sendiri. Yang ketiga adalah secara berkala dilakukan pemeriksaan pengujian setiap 2 tahun sekali. Yang keempat adalah setelah ada kerusakan akibat sambaran petir. Selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, yaitu pengawasan norma K3 elevator dan eskalator. Peraturan perundangan yang mengatur mengenai K3 elevator dan eskalator adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2017. Sekarang kita lihat definisi elevator. Elevator adalah pesawat lift yang mempunyai kereta dan bobot imbang, bergerak naik turun mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang secara permanen pada bangunan,
memiliki governor, dan digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang. Kemudian eskalator adalah pesawat transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang mengikuti jalur lintasan rel yang digerakkan oleh motor listrik. Pola pembinaan pengawasan norma K3 elevator dan eskalator itu dimulai dari 1. Perencanaan, 2. Pembuatan, 3. Pemasangan dan perakitan, 4. Pemakaian, 5. Pemeliharaan, 6. Perbaikan, 7. Pemeriksaan dan pengujian. Yang diatur di dalam peraturan menteri ini adalah elevator penumpang, elevator panorama, elevator rumah tinggal, elevator pelayanan atau servis, elevator pasien, elevator penanggulangan kebakaran atau fire elevator, elevator disabilitas, elevator miring atau incline elevator, elevator barang, dan elevator yang mempunyai kereta dan bobot imbang bergerak naik turun mengikuti rel pemandu yang dipasang secara permanen pada bangunan, memiliki governor, dan digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang. Sementara eskalator yang dimaksud di dalam peraturan menteri ini adalah eskalator yang memiliki sudut kemiringan 27,5 derajat sampai dengan 35 derajat dan memiliki anak tangga. Kemudian eskalator yang memiliki sudut 0 derajat sampai dengan paling tinggi 12 derajat dan memiliki palet yang kita kenal dengan travelator. Di dalam melakukan pengawasan norma K3 elevator dan eskalator, tentunya kita merujuk kepada standar. Standar yang digunakan sebagai acuan adalah 1. Peraturan perundangan, 2. Standar Nasional Indonesia, 3. Standar internasional. Untuk syarat K3 perencanaan dan pembuatan, teman-teman bisa lihat di dalam pasal 6 peraturan menteri ini. Kemudian untuk syarat K3 pemasangan, perakitan, perawatan, dan perbaikan juga bisa dilihat di dalam pasal 6 peraturan menteri ini. Dan syarat K3 untuk pemakaian juga bisa dilihat di dalam pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2017. Untuk pemeriksaan dan atau pengujian elevator dan eskalator, itu ada pemeriksaan pengujian pertama dan pemeriksaan pengujian berkala. Pemeriksaan pengujian pertama dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembuatan, sebelum penyerahan kepada pemilik, atau setelah dilakukan perbaikan dengan penggantian bagian-bagian atau komponen utama. Kemudian pemeriksaan pengujian secara berkala dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali. Ini diatur di dalam pasal 70 sampai dengan 84 Permenaker nomor 6 tahun 2017. Secara khususnya dilakukan setelah terjadi kecelakaan kerja elevator. Misalnya adalah elevator merosot sehingga menyebabkan orang terjebak di dalam elevator, ataupun kejadian sehingga menyebabkan tali kawat baja elevator itu putus, maka akan dilakukan pemeriksaan secara khusus.
Pemeriksaan pengujian ulang akan dilakukan apabila hasil pemeriksaan dan atau pengujian sebelumnya terdapat keraguan. Pemeriksaan pengujian berkala, pertama, khusus, dan ulang harus dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis listrik, elevator, dan eskalator, dan atau ahli K3 bidang elevator dan eskalator. Yang dilakukan pemeriksaan pengujian pada elevator adalah 1. Mesin dan juga ruang mesinnya. 2. Tali atau sabuk penggantung. 3. Tromol. 4. Bangunan ruang luncur, ruang atas dan lekuk dasar. 5. Kereta. 6. Governor dan rem pengaman kereta. 7. Bobot imbang, rel pemandu dan peredam. Dan yang ke-8 adalah instalasi listrik. Nah, kemudian apa saja objek riksa uji eskalator? Ada 9 objek riksa uji eskalator. Yang pertama adalah kerangka, ruang mesin, dan lekuk dasar atau pit. Kedua adalah peralatan penggerak. Ketiga adalah anak tangga dan palet. Keempat, bidang landas. Kelima, pagar pelindung. Keenam, ban pegangan. Ketujuh, lintasan luncur. Kedelapan, peralatan pengaman. Dan ke-9 adalah instalasi listrik. Hasil pemeriksaan dan pengujian dilaporkan kepada pimpinan unit pengawasan ketenagakerjaan setempat, baik secara manual ataupun secara online. Kemudian hasil pemeriksaan pengujian akan dituangkan di dalam surat keterangan yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan dan atau pengujian elevator eskalator. Di dalam pasal 52 Permenaker nomor 6 tahun 2017 juga diatur kewajiban pemilik atau pengurus dan atau pengusaha atau pengelola gedung terkait dengan elevator dan eskalator. Yang pertama adalah memasang tanda pelarangan menggunakan elevator atau eskalator pada saat kondisi darurat kebakaran pada tempat yang mudah dilihat dengan tulisan yang mudah dibaca dan dipahami. Maksud dari pemberian tanda pelarangan penggunaan elevator dan eskalator adalah pada kejadian kebakaran, ruang luncur elevator akan menjadi jalur asap. Ketika orang ada di dalam kereta, maka asap bisa masuk ke dalam kereta sehingga menyebabkan orang akan menghirup asap. Kemudian, eskalator juga dilarang digunakan pada saat kondisi darurat kebakaran. Kenapa? Karena tentunya pada kejadian kebakaran pada bangunan atau gedung, ketika orang panik, akan berbahaya ketika orang-orang melakukan evakuasi mempergunakan eskalator. Di sana orang akan berdesak-desakan, berdorong-dorongan sehingga berbahaya untuk orang-orang itu juga. Nah, kemudian yang kedua adalah memastikan penggunaan elevator atau eskalator sesuai dengan peruntukannya. Jadi, ketika elevator itu adalah elevator barang, maka tidak boleh ada orang yang ada di dalam kereta. Tidak boleh ada orang masuk ke dalam kereta elevator karena peruntukannya adalah mengangkut barang, bukan mengangkut manusia atau orang. Kemudian
Yang ketiga adalah mempunyai dan memelihara dokumen terkait perencanaan, pembuatan, pemasangan, perakitan, pemakaian, perawatan, pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan dan pengujian elevator dan eskalator. Selanjutnya untuk personil K3 elevator dan eskalator itu ada 3. Yang pertama adalah operator, yang kedua adalah teknisi, yang ketiga adalah ahli K3 bidang elevator dan eskalator. Nah, kewenangan seorang operator elevator eskalator adalah melakukan pemeliharaan dan pengoperasian saja. Kemudian teknisi memiliki kewenangan yang lebih luas daripada operator, yaitu melakukan pemasangan, perakitan, perbaikan, perawatan, pemeliharaan dan atau pengoperasian. Kemudian ahli K3 bidang elevator eskalator kewenangannya lebih luas lagi daripada teknisi dan operator, yaitu melakukan perencanaan, pembuatan, pemasangan, perakitan, perawatan, perbaikan, pemeriksaan dan atau pengujian. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat contoh surat keterangan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat setelah dilakukan pemeriksaan pengujian elevator eskalator. Bentuknya seperti ada terlihat di bagian sebelah kiri. Dan juga ada stiker yang bisa ditempelkan pada elevator ataupun eskalator yang tidak memenuhi syarat K3 sehingga tidak boleh dioperasikan terlebih dahulu. Nah, contohnya ada di dalam gambar di sebelah kanan berwarna merah stikernya. Baiklah teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pengawasan norma K3 listrik, instalasi penyalur petir, serta elevator dan eskalator. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.